Selamat pagi, saudara-saudari terkasih. Mari kita awali hari ini dengan hati yang jujur, bukan hati yang pandai berpura-pura. Pagi adalah waktu terbaik untuk bercermin, bukan pada wajah tapi pada hati. Hari ini kita tidak akan membahas dosa orang lain. Kita akan berbicara tentang pengkhianatan yang sering disembunyikan di balik senyum rohani. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita menundukkan kepala. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Tuhan yang penuh kebenaran, di pagi ini kami datang bukan sebagai orang paling benar, tetapi sebagai orang yang ingin diperbaiki. Jika ada bagian hati kami yang munafik, singkapkanlah. Jika ada kesetiaan yang mulai kami jual, hentikan langkah kami. Ajari kami setia, bukan hanya di kata, tapi di kehidupan. Amin. Saudara, pengkhianatan tidak selalu dimulai dengan kejahatan besar. Ia sering dimulai dari kompromi kecil yang dianggap sepele. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang keras, jujur, dan tidak bisa ditawar, diambil dari Matius 21 ayat 14 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu pergilah Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Demikian sabda Tuhan. Saudara, mari kita jujur. Yudas bukan orang luar. Ia bukan musuh dari kejauhan. Ia murid, ia pelayan, ia orang dalam. Dan pengkhianatan paling berbahaya selalu datang dari orang dalam. 1. Pengkhianat tidak selalu membenci. Yudas tidak membenci Yesus. Ia hanya lebih mencintai sesuatu yang lain. Sindiran pahitnya begini, banyak orang masih rajin berdoa, tapi hatinya sudah bernegosiasi. Masih menyebut nama Tuhan, tapi sudah mulai menghitung untung rugi iman. 2. Pengkhianatan dimulai saat nurani dibisukan. 30 uang perak bukan soal nilai, itu soal harga hati. Sindiran rohaninya ketika prinsip bisa dibeli, kesetiaan hanya tinggal slogan. Hari ini, orang tidak menjual iman karena perak, tapi karena kenyamanan, jabatan, pengakuan, dan takut kehilangan manusia. 3. Jangan tertipu, dekat dengan Tuhan. Tidak sama dengan setia, Yudas berjalan bersama Yesus, mendengar pengajaran yang sama, melihat mukjizat yang sama, tapi hatinya tidak pernah diserahkan sepenuhnya. Sindiran tajamnya, banyak orang dekat dengan gereja, tapi jauh dari kebenaran, dekat dengan pelayanan, tapi hatinya selalu mencari pintu keluar. 4. Pengkhianatan sering dibungkus alasan logis. Yudas mungkin berkata, "Ini demi kebaikan bersama," atau "Ini sudah kehendak Tuhan." Sindiran rohaninya, jangan bungkus keserakahan dengan bahasa rohani. Tidak semua yang terdengar bijak berasal dari Tuhan. Kadang itu hanya hati yang ingin selamat sendiri. 5. Kesetiaan diuji saat tidak. Ada keuntungan, setia saat diberkati itu mudah. Setia saat rugi itu iman. Sindiran lembut, tapi menusuk. Pengkhianat bertanya, "Apa untungnya buat saya?" Orang setia bertanya, "Apa yang benar di hadapan Tuhan?" Saudara, renungan ini bukan untuk menunjuk Yudas di luar sana, tapi untuk bertanya dengan jujur, apakah aku setia saat tidak dihargai? Apakah aku tetap jujur saat bisa curang? Apakah aku memihak kebenaran saat itu merugikan? Mari kita tutup renungan singkat kita ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami pandai berkata benar, tetapi takut hidup benar. Jika ada kesetiaan kami yang mulai goyah, kuatkan. Jika ada hati yang hampir menjual kebenaran, hentikan kami.
bentuk kami menjadi pribadi yang setia, bukan hanya saat terang, tetapi juga saat gelap. Ajari kami lebih takut kehilangan Engkau daripada kehilangan dunia. Amin. Mari kita sempurnakan doa kita ini dengan doa yang telah Yesus ajarkan kepada kita. Kita bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat pelita hati, jika renungan ini menegur hati Anda, itu tanda Tuhan masih peduli. Jangan lupa subscribe Pelita Hati, dan mari kita belajar menjadi orang setia di zaman penuh pengkhianatan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan memberkati pagi dan hidupmu. Shalom.